Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Berbagai penjuru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bapak pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu dan berkolaborasi. Assalamualaikum Pak Yakub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Ibu Sari. Iya Pak, terima kasih. Selamat sore Pak Yakub. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat Bu. Kita Bu bagaimana kabar tak? Ya alhamdulillah juga Pak. Meskipun di suasana panas-panasnya Pak, alhamdulillah Iya, Ri. sehat. Ya Pak. Apalagi ini saya lihat cuaca Bu Sari sering berganti, kadang-kadang panas sekali, kadang-kadang juga hujan. Jadi peralihan Ya, kayaknya Pak. nih Bu Sari. Iya Pak kayaknya. Jadi apa yang bisa saya bantu Pak pada hari ini? Begini Bu, saya ada sedikit masalah di kelas terkait dengan pengelolaan kelas yang saya lakukan selama ini. Kira-kira ada barangkali petunjuk Bu yang bisa diberikan kepada saya? Kira-kira seperti apa bagusnya kalau kita mengelola kelas yang baik dan benar? Ya bagus sekali Pak. Kira-kira apa tujuan Bapak dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Begini, terus terangkan selama ini dalam pengelolaan kelas yang saya lakukan, ada siswa saya itu Bu yang memang kayaknya di kelas itu hobinya ribut terus. Nah, saya punya angan-angan dan tujuan ke depan, bagaimana saya mampu meningkatkan kompetensi saya, tentunya menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik. Seperti itu Bu. Oh iya Pak. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Sebenarnya berbagai metode sudah saya coba Bu. Akan tetapi sampai hari ini saya lihat beberapa metode yang sudah saya lakukan belum ada yang benar-benar efektif. Makanya kemudian terima kasih sekali ini Bu bisa hadir dan berbagi pengalaman dengan saya. Kira-kira seperti apa yang akan saya lakukan agar kiranya kompetensi saya dalam mengelola kelas itu bisa berjalan efektif dan baik. Oh jadi di sini kira-kira baiklah. Mari kita bahas. Mungkin kita harus membahas tentang strategi Pak untuk mengendalikan bagaimana siswa itu tidak berbicara saat pelajaran berlangsung di dalam kelas Pak. Pertama ya Pak, yang pertama mungkin yang perlu kita pahami apa penyebabnya itu anak suka berbicara Pak di dalam kelas. Kira-kira apakah dia tidak mengerti dengan pelajaran yang Bapak sampaikan, atau anak itu merasa bosan,
ya atau anak itu merasa bosan, atau apakah anak itu kayak mencari perhatian saja Pak kepada Ya, gurunya. ya. Jadi itu yang menyebabkan dia suka berbicara. Ya. Itu misalnya yang jadi pertanyaanku selama ini Bu Sari. Terus terang apa yang disampaikan tadi Ibu sudah beberapa langkah yang saya lakukan, akan tetapi sampai hari ini saya lihat masih begitu-begitu juga di. Jadi boleh jadi Bu yang kita sampaikan tadi, apakah yang bersangkutan kira-kira butuh perhatian kah? Ataukah yang Ya, bersangkutan memang tidak paham dengan materi yang saya sampaikan, karena saya lihat di mata pelajaran lain begitu juga kondisinya. Ketika guru masuk, memang hobinya anak-anak ini ribut terus ribut. Dan begitu diberi kesempatan bicara, malah yang bersangkutan saya lihat ini agak pasif. Nah, itu kira-kira seperti apa langkah yang saya lakukan Bu untuk mengatasi hal-hal seperti itu. ya mungkin Pak dengan cara Bapak, kan kadang itu dalam satu kelas ada siswa yang diam, maksudnya dia berbicara di saat dia ditanya baru dia berbicara atau dia mau menjawab. Mungkin Bapak bisa memberikan itu sebuah kayak apa namanya itu, kayak sejenis memberikan penghargaan atau tepuk tangan kepada siswa yang banyak diamnya itu, ya, supaya bagaimana siswa itu yang banyak bicara bisa termotivasi dengan siswa yang diam, tapi diamnya itu berhenti Pak. Ya, bukan bilang diam saja. Iya. Iya betul nih, salah satu metode itu Bu di. Artinya kalau Iya, Pak. ada peserta didik kita yang begitu tampil di depan misalnya dan mengerjakan tugas dengan baik, diberikan apresiasi Bu di, seperti itu barangkali. Iya. Diberi apresiasi seperti jenis pujian Pak, tepuk tangan. Ya, coba tepuk tangan untuk ya sebut nama siswa kita. Nah, siapa tahu dengan itu anak yang suka berbicara itu di dalam kelas termotivasi dengan temannya itu Pak. Iya. Dengan cara itu Pak. Boleh Bu, boleh. Ya. Bisa dicoba nanti itu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan nantinya bisa saya aplikasikan di kelas. Jadi sudah ada gambaran ini Bu ke depannya untuk saya untuk mengatasi hal itu. Salah satunya jangan sampai kemudian siswa saya itu butuh perhatian. Itu tadi Budi diberikan barangkali pendekatan ataukah dalam bentuk apresiasi di kelas nih seperti itu, supaya Pak. Seperti itu. Atau kita beri pendekatan dengan cara menanyakan langsung kan Pak, bilang apa penyebab kenapa Kina selalu bicara di dalam kelas, apa penyebabnya. Mungkin biasa kan ada anak-anak terbuka, ada kalau anak yang kayak gitu kayaknya pasti dia terbuka Pak, dibilang apa penyebabnya. Mungkin dengan cara kita berikan apresiasi yang positif, penguatan positif kepada siswa itu, siapa tahu dengan cara itu siswa itu bisa berubah Pak. Iya. Mudah-mudahan Bu, seperti itu harapan saya pribadi, mudah-mudahan petunjuk yang Ibu berikan kepada saya bisa saya laksanakan, dapat aplikasikan, dan mudah-mudahan siswa saya ini yang satu bisa berubah dan menjadi lebih baik tentunya Ibu. Ya Pak, jadi bagaimana Pak Yakub? Apa sudah memiliki gambaran bagaimana cara mengatasi siswa tersebut? Alhamdulillah Bu, berkat petunjuk barangkali insya Allah sudah beberapa tadi gambaran yang Ibu berikan, tinggal kemudian realisasinya mudah-mudahan saya mampu mencoba di kelas. Ya Pak, jadi baiklah Pak, kalau begitu mungkin
sudah selesai percakapan kita hari ini. Mungkin bisa kita lanjut lain kali. Ya, mudah-mudahan Bapak bisa mengimplementasikan di strategi yang saya berikan tadi di kelas Bapak. Siap Bu, siap. Assalamualaikum Bu Sari. Bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya juga Bu, alhamdulillah hari ini luar biasa diberikan kesehatan. Satu hal yang perlu kita syukuri itu Bu Sari. Kulihat dari tadi ini Bu Toh, saya ada yang Iya Pak, merasa terjangkau di hati atau ada hal-hal yang bisa saya bantu Bu? begini Pak, saya ingin meningkatkan Ya. kompetensi saya dalam membimbing siswa saya yang tidak tahu membaca Pak. Ya. Ceritanya ada siswa ini Bu. Sudah kelas berapa Bu? Ya sudah kelas 4 SD Pak. Sudah kelas 4 belum bisa membaca. Iya Pak. Betul itu Budi. Saya di rumah itu Bu. Alhamdulillah saya punya anak. PAUD sudah bisa membaca. Sekarang di masuk kelas B PAUD. Alhamdulillah sudah bisa membaca. Kalau kita Bu Sariana ada Nanata masuk sudah kelas 4 belum bisa membaca di. Iya Pak, ada itu satu orang sampai sekarang Iya, Pak iya. belum bisa membaca. Sudah kelas 4 SD. Kami sudah melakukan Iya, berbagai strategi Pak. Tapi Iya. saran dari Bapak mungkin Bapak bisa memberikan masukan strategi-strategi apa yang bisa saya lakukan. Iya. Selama ini Bu, metode yang kita lakukan di kelas terkait dengan sesuatu yang tidak bisa membaca itu seperti apa yang perlakuan yang kita berikan? Apakah kita berikan perlakuan sama dengan sesuatu yang lain yang sudah bisa membaca atau seperti apa? Ya, kami di situ saya memperlakukan khusus Pak, kayak misalnya kalau sudah memberikan tugas kepada temannya, kemudian saya memanggil untuk naik di atas untuk berlatih membaca Pak. Iya. Tapi Terus sampai sekarang belum ada perubahan. belum ada Pak. Kadang kalau dipanggil, kalau sudah terlalu maksudnya agak panjang nih kata-kata yang kita suruh baca, Iya. kewalahan mau menangis Pak. Begitu di. Artinya huruf ini Bu Sari sudah ditahu dari A sampai Z atau memang sama sekali tidak ditahu? Kalau A sampai Z, kadang dia terbalik-balik Pak. Mungkin masih menulis saja Pak. Dia cuma pintar menulis Iya, namanya iya. kalau tidak ada yang dia lihat. Ya. Iya. Ya itu susahnya kalau anak-anak yang misalnya tidak tahu membaca pasti otomatis susah juga untuk pintar menulis Pak. Betul. Kira-kira Iya. apa itu yang Saya bagus kan saya ya. terapkan Pak di dalam kelas. Iya. Membaca dan menuliskan sebuah rangkaian butuh. Kalau kemudian anak-anak pintar membaca, maka secara otomatis itu menulisnya ketika didikte akan lancar juga. Tapi kalau anak-anak misalnya membacanya saja terbata-bata, belum lagi menulisnya, sudah pasti diragukan gitu. Begini barangkali Iya, Bu Pak. Sari punya Iya, Pak. punya pengalaman ini. Saya punya pengalaman ini terkait dengan mengatasi masalah anak-anak yang sudah di level kelas atas tapi belum bisa membaca. Ada buku itu buku kalau tidak salah judulnya buku itu 60 jam pintar baca tanpa dieja. Jadi saya lihat cukup efektif ini Bu Sari, membantu anak-anak kita khususnya yang mereka yang
cara membacanya masih terbata-bata. Boleh jadi kan metodenya kemarin waktu duduk di kelas 1, metode membacanya itu yang kurang dipahami. Tetapi kalau ketika misalnya Ibu Sari mencoba ini buku namanya 60 jam pintar membaca, 60 jam pintar baca tanpa dieja, bisa coba-coba diterapkan itu di siswanya, Bu. Bisa. Ya Pak, insya Allah sayang. Kita belinya online saja, Bu. Ada itu banyak di Shopee kah atau di lainnya. Banyak itu dijual. Iya Pak. Iya. Tidak ada dijual di tempat kayak toko buku Pak, tidak ada. Atau di penjual buku yang kadang datang ke sekolah. Ya jelas itu hari betul saya belinya lewat online di Shopee. Oh iya Pak. Ya, tidak terlalu mahal juga harganya. Kalau tidak salah Ya, itu Pak, hari saya beli 68.000 itu harus saya belikan. Ya tapi di samping kira-kira Pak ada. Iya. Kenapa, Bu? Tapi kira-kira selain itu kayak bagaimana caranya, ada strategi lain Pak? Selain dengan siapa tahu saya tidak dapat karena saya akhir-akhir ini takut untuk belanja online Pak. Iya. Kalau metode yang lainnya bisa barangkali dilakukan pendekatan yang lebih persuasif ke yang bersangkutan, artinya pembiasaan. Artinya begitu Ibu masuk di kelas, yang bersangkutan ini kita kasih artinya tugas membaca saja, tidak usah dikasih tugas yang selevel dengan teman-temannya yang lain yang sudah pintar membaca. Ya, misalnya di hari pertama misalnya hari ini kita pelajari saja yang halaman pertama di bagaimana ternyata membaca supaya lancar. Pertemuan selanjutnya hari berikutnya di halaman kedua lagi misalnya ini kita lagi pelajari lagi bagaimana caranya supaya lebih lancar lagi cara membaca begitu seterusnya. Dan kalau kemudian dapat apa diberikan apresiasi misalnya kalau misalnya beberapa hari kemudian alhamdulillah ada perubahan, dapat apa Bu, kita janji misalnya kalau misalnya pintar Kinato membaca dalam waktu jangka waktu sekian, insyaallah saya kasih pembeli gula-gula 10.000 kah atau 20.000 Bu Sari. Tidak apa-apa minimal untuk anak-anak ini sebagai motivasi barangkali. Oh iya Pak, terima kasih Pak atas atas strategi-strateginya. Insya Allah saya akan terapkan di sekolah pada siswa saya itu. Apalagi itu siswa saya Pak, orangnya pendiam juga Pak. Begitu di. Kalau di dalam kelas ya duduk, maksudnya sistemnya datang, duduk diam. Pulang kalau kita tidak temani bicara. Perhatian itu Bu. Siswa seperti itu butuh perhatian itu dan butuh pendekatan khusus memang. Ya Pak. Itu juga sekali-sekali dipanggil ke kantor atau misalnya jam-jam istirahat. Sini dulu nak ke kantor. Enggak apa-apa diajari membaca di kantor. Jadi Pak bisa. Insya Allah semua yang Bapak sampaikan saya akan terapkan Pak. Iya. Jadi insya Allah Bu, kalau misalnya buku itu tadi kita beli insya Allah cepat itu anak-anak pintar membaca kembali. Jadi cari lagi di Shopee. Ya. Oke, kembali Bu Sari. Iya Pak. Iya. Berbagai penjuru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya, melangkah dalam satu cita,
selamat dan bahagia anak bangsa. Bapak pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu dan berkolaborasi. Bahagialah wahai ibu pertiwi.